Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada munculnya kerajaan Persia, ya. Munculnya kerajaan Persia, awal munculnya kerajaan Persia yang yang rajanya adalah Cyrus II atau juga disebut Kores Agung ya. Munculnya Persia ini dengan menaklukkan dua kerajaan kakeknya, ya, Media dan Lydia, ya, akhirnya diintegrasikan menjadi wilayah kerajaan Persia. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Kores Agung kemudian mulai mengganggu kerajaan tetangganya yang lebih besar lagi, yang sebelumnya adalah kepala sekutu kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yaitu Kaldea. Saat itu rajanya adalah Nabonidus, sebenarnya adalah Nabonidus, ya, yang diserahkan kepada anaknya. Jadi perselisihan di kerajaan Persia, kerajaan Kaldea, akhirnya perselisihan dinasti, perselisihan dinastinya Nebukadnezar, dan akhirnya yang bisa merebut, ya, kerajaan Kaldea adalah Nabonidus yang diserahkan kepada anaknya, yaitu Belshazzar, agak susah mengejanya, ya. Namun ketika Persia menjadi besar dan mulai mengganggu Kaldea, maka Nabonidus kemudian pulang ke kerajaan, karena sebelumnya dia lebih banyak di kota Tema, ya. Dari kota Tema itu Belshazzar sering berkonsultasi kepada bapaknya untuk bagaimana menjalankan pemerintahan kerajaan Kaldea. Dan ketika Persia mulai mengganggu, maka Nabonidus pulang untuk mengantisipasi serangan yang sesungguhnya dari Persia, karena Persia sudah mulai mengganggu dan menunjukkan gelagat bahwa dia akan menaklukkan negerinya, ya, akan menaklukkan negeri Kaldea, ya. Dan ternyata betul, ketika kemudian Nabonidus pulang, baru saja pulang dia sudah mendapatkan serangan dari Persia. Perang terjadi di Opis, ya, di Opis, kota kecil Opis, ya. Di kota kecil Opis ini pasukan Babilonia untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dalam perangnya sejak Kaldea didirikan oleh Nebukadnezar, ya. Pertama kalinya dia kalah, ya, di kota kecil. Tentu ini kekalahannya mengejutkan Nabonidus, yang kemudian memerintahkan pasukannya mundur ke Babilonia. Karena mundur ke Babilonia, maka ini adalah mundur di pusat pertahanan kerajaan Kaldea, ya. Jadi dia berada di dalam benteng Babilonia akhirnya. Jadi
Nabonidus langsung mengambil tindakan tidak menghadang lagi pasukan Persia, ya, tapi langsung mengambil keputusan untuk bertahan di dalam benteng Babilonia. Jadi dia bertahan di dalam kota, ya. Kita ketahui, kita telah sampaikan pada kisah sebelumnya bahwa Babilonia itu memang kota yang dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat dan mempunyai ketahanan untuk bertahan, ya, mempunyai ketahanan dari serangan dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena di kota Babilonia, di tengah-tengah kota Babilonia itu dibelah oleh mengalir sungai Tigris yang besar, sungai Tigris, ya. Jadi di tengah-tengah kota Babilonia itu ada kota Tigris, ada sungai Tigris yang itu menjadi sumber penghidupan kota Babilonia, sehingga mengepung kota Babilonia itu boleh dikatakan suatu pengepungan yang sia-sia, ya. Bisa dikatakan demikian, mengepung sia-sia kalau tidak mampu mengatasi problem dari sungai Tigris yang terus mengalirkan airnya ke dalam kota Babilonia, sehingga masalah pertanian, peternakan yang menjadi sumber kehidupan di sana, perkebunan dan lain-lain tetap ada, tetap jalan, sehingga bisa menghidupi warga di kota itu. Sehingga kalau mengepung Babilonia, wah, itu suatu pekerjaan yang boleh dikatakan hampir mustahil, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Koresh untuk bisa mengalahkan Babilonia? Koresh tentu memahami hal tersebut, ya, bahwa mengepung Babilonia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, dan pasukannya bisa tertimpa kelaparan, ya. Karena apa? Logistiknya kan tidak sehebat yang ada di dalam kota Babilonia yang didukung oleh sungai Tigris, ya. Jadi bisa-bisa justru yang mengepung yang kehabisan logistik, ya, bisa kelaparan tentaranya. Jalan satu-satunya untuk masuk kota Babilonia ya melalui sungai yang mengalir di bawah tembok benteng itu, yaitu dengan menggunakan perahu untuk membawa pasukan masuk ke dalam kota Babilonia. Tapi tentu hal itu juga pasti sudah diperhitungkan oleh Nabonidus. Jadi kalau masuk kota Babilonia melalui perahu juga bisa berakibat ya, kalau orang Jawa ya bisa mengatakan ular marani gebuk, ya. Ular mendatangi pukulan, kan gitu. Ular mendatangi pukulan. Jadi pasti itu tidak dilakukan oleh Koresh, ya. Dengan demikian Koresh ini memutar otaknya bagaimana bisa masuk Babilonia melalui sungai dengan aman, ya. Karena apa? Bentengnya juga sangat kokoh, tinggi, sulit untuk dinaiki, ya. Sangat tinggi, kalau dinaiki juga berisiko pada pasukan Babilonia, ya, bisa dihajar oleh pasukan panah, ya, pasukan panah dari atas, ya. Yang itu juga berisiko menimbulkan korban yang besar. Namun akhirnya Koresh punya jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Yaitu agak ke tengah, jadi agak ke tengah menuju hulu. Itu dibuatkan cabang sungai. Jadi membuat cabang sungai buatan. Jadi membuat anak sungai buatan dari sungai Tigris, ya. Tentu suatu pekerjaan yang besar pada masa itu. Ya, membuat anak sungai buatan itu bukan pekerjaan yang sepele, ya. Zaman sekarang aja membuat anak sungai buatan itu suatu pekerjaan yang membutuhkan teknologi dan biaya yang tidak kecil, ya. Bisa sampai
tergantung seberapa anak sungai yang dibuat. Tapi kalau untuk mengurangi debit air, ya pasti membuat anak sungai yang besar, bisa triliunan kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan mengandalkan tenaga manusia, jadi sangat hebat. Jadi jumlah manusia yang dikerahkan untuk membuat anak sungai ini suatu jumlah yang sangat besar ya, agar debit air bisa turun. Coba bayangkan, agar debit air bisa turun, Sungai Tigris dialirkan ke anak sungai, beberapa anak sungai ya. Kemudian ketika air mengalir ke beberapa anak sungai, air menjadi menjadi surut ya, menjadi surut. Tentu memilih tempat yang membuat ketika air ini dialirkan ke cabang sungai itu juga harus dengan perhitungan ya, harus dengan perhitungan kedalaman ya, sehingga ketika air itu tiba-tiba berkurang dari hulu, maka air di Sungai Babilonia bisa turun. Itu yang dibuat oleh Kores. Jadi betul-betul dengan perhitungan yang luar biasa dan tenaga yang juga luar biasa. Ya, pasti cari tempat yang awalnya dalam, terus kemudian naik agak dangkal ya, Jadi ya, ketika dialirkan itu sungai turun, sungai dari arah hulu kemudian masuk ke anak sungai, terus kemudian menipis. Jadi ketinggian sungai dari dasar sungai itu menipis ya, jadi mencari dasar sungai yang pada posisi naik, pasti seperti itu. Jadi memilih tempat juga tidak sembarangan ketika buat anak cabang sungai itu. Akhirnya Kores bisa menemukan tempat itu dan membuat banyak cabang sungai agak jauh dari kota, yang tempatnya agak jauh dari kota ke arah hulu sungai ya, untuk mengurangi debit air itu. Nah, ini lukisan ya, kota Babilonia yang di tengah-tengah kota itu ada dialiri oleh Sungai Tigris ya. Memang besar itu sungainya, memang sungai besar, Sungai Tigris itu. Sungai yang boleh dikatakan tidak pernah surut airnya hingga sampai sekarang ya. Urat nadi kehidupan bangsa Irak kalau sekarang ya. Tigris itu urat nadi kehidupan bangsa Irak kalau sekarang. Ya, sudah menjadi takdirnya Babilonia, takdirnya Kaldea. Pada suatu malam, Belshazzar kembali mengadakan pesta bersama ratusan pejabat bangsawan dan ratusan pejabatnya, bangsawan, dan bahkan dengan perwira pasukannya. Sedang Nabonidus justru berada di tempat yang agak jauh dari istana. Pada saat yang sama, Kores Agung memerintahkan membuka penutup bendungan untuk mengalirkan air Sungai Tigris ke banyak cabang sungai yang telah dibuatnya itu, sehingga dalam waktu yang sudah diperhitungkan ya, berapa durasi waktu ketika menyusut airnya itu terjadi ya. Jadi ketika pintu-pintu dibuka, air segera mengalir ke anak sungai, membuat debit air menurun, permukaan Sungai Tigris turun ya. Kemudian ketika air sungai turun, nah ini pasukan khusus Babilonia yang sudah dipersiapkan itu mempunyai kesempatan masuk kota Babilonia secara diam-diam. Ya, ketika air ini betul-betul surut, masuklah diam-diam. Ya. Malam hari ketika komandan pasukan dan banyak pasukan bersama Belshazzar yang merasa aman, ya,
merasa Kores pasti tidak mampu menjangkaunya, mengadakan pesta besar-besaran dulu dengan seluruh pejabat pasukan, ya, pejabat pasukannya, bangsawannya, semuanya diundang pesta. Ternyata pada saat sama pasukan khusus Kores Agung bisa masuk ke kota Babilonia, ya, secara diam-diam. Pada saat penjagaan menjadi sangat lengah karena pesta tersebut. Ya. Ketika naik dari sungai, pasukan tersebut bertingkah seperti pasukan Babilonia. Jadi sudah masuk diam-diam, kemudian menyamar seperti pasukan Babilonia, ya. Menyamar seperti pasukan Babilonia sehingga dari jauh kelihatan bahwa bukan pasukan Persia, ya. Jadi mulai buat pakaiannya, tingkah lakunya dan sebagainya mungkin begitu, ya. Tapi ya itu sudah takdirnya Babilonia, pasukan khusus bisa masuk, ya. Kemudian pasukan ini bergerak ke pintu benteng, sebagian ke pintu benteng, membunuh penjaga pintu benteng, kemudian membuka pintu. Sebagian lain langsung ke istana, ya. Langsung ke istana tempat berpesta. Ketika penjaga benteng sudah dilumpuhkan tanpa ada perlawanan, karena tidak menduga bahwa ada pasukan yang berpakaian seperti pasukan Babilonia tiba-tiba menghampiri mereka dan membunuh mereka. Ya, akhirnya pintu benteng dapat dibuka. Nah, ketika pintu benteng dapat dibuka, ya otomatis semua pasukan Babilonia langsung masuk dengan cepat, ya. Pasukan Babilonia Persia mengepung, melumpuhkan dan membunuh prajurit istana dan kemudian memasuki istana. Kegaduhan di luar istana membuat Belshazzar kaget karena tidak menduga, namun kemudian sempat melarikan diri. Pada pagi hari di dalam kota sudah dipenuhi oleh pasukan Persia, kota Babilonia jatuh. Pasukan Persia segera mengejar Belshazzar dan dalam peperangan yang singkat Belshazzar dibunuh oleh pasukan Persia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nabi Daniel sebelumnya, ketika Belshazzar juga pesta dan melihat punggung tangan menuliskan sesuatu yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi Daniel dan disampaikan kepada Belshazzar bahwa sudah ditimbang hidupnya, amalannya Belshazzar sudah ditimbang dan timbangannya ringan dan waktunya juga sudah ditetapkan. Saat itulah tiba waktunya Belshazzar dapat dibunuh oleh pasukan Persia. Kematian Belshazzar disebut dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 30. Demikian juga tentang Nabonidus yang kemudian dapat ditangkap dan dipenjara. Peristiwa itu terjadi tahun 539 sebelum Masehi. 539 sebelum Masehi, ya. Kerajaan Kaldea jatuh, ya. Jadi kalau dihitung dari jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, berarti 48 tahun kemudian, ya, 48 tahun kemudian kerajaan Kaldea ini jatuh, ya. Kaldea menjadi kerajaan dengan waktu yang relatif singkat, sangat dibesarkan oleh dibuat menjadi sangat besar oleh Kaldea. Tapi hanya dalam waktu yang sangat singkat, ya, tidak sampai 50 tahun, kerajaan ini juga jatuh, ya. Kerajaan yang cepat kuat, namun juga dengan cepat jatuh, ya, seperti mimpi awal Nebukadnezar, ya, melihat patung yang besar kemudian remuk karena ada
batu yang lepas ya, batu yang lepas dari bukit kemudian menimpa kakinya patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar ya, kemudian membuat remuk kakinya dan patung itu jatuh remuk semuanya. Dan itulah yang terjadi, bahwa batu yang lepas dari bukit itu adalah kerajaan Persia, bukan karena perbuatan manusia, memang takdirnya kerajaan Kaldea ya seperti itu, hanya dalam waktu singkat ya. Kenapa yang terjadi dalam waktu singkat ya, karena yang mimpi Nebukadnezar sendiri ya, yang membesarkan ya, dan yang mimpi adalah Nebukadnezar ya, otomatis waktunya menjadi waktu untuk kerajaan Kaldea itu sangat singkat ya. Jadi tidak sampai 50 tahun dari besar menjadi hancur, itu tidak sampai 50 tahun. Kalau dihitung dari menaklukkan seluruh wilayah hingga menaklukkan Yerusalem ya, tidak sampai 50 tahun, hampir 50 tahun ya. Nah, Kores Agung atau Kores II atau juga disebut Kores Agung, Cyrus II ya, datang dengan menampilkan dirinya sebagai utusan Dewa Marduk yang mengusir Dewa Sin, dewanya Nabonidus. Dewa Sin adalah dewa yang disembah oleh Nabonidus, meskipun rakyat Babilonia menyembah Dewa Marduk. Oleh karena itu Kores datang sebagai utusan Dewa Marduk ya, jadi menampilkan dirinya sebagai utusan Dewa Marduk untuk mengambil hati rakyat Babilonia ya, mengambil hati rakyat Kaldea. Dihampirinya patung besar Dewa Marduk, dan kemudian tangannya menggapai tangan patung Dewa Marduk, yang dengan demikian mengakui dan memberikan kehormatan pada rakyat Babilonia sebagai penyembah berhala Marduk yang telah dipulihkan kehormatannya. Ya, kalau dilihat dari hubungan kekerabatan, Kores II ini kan juga masih ada hubungan keluarga dengan Nebukadnezar, karena Nebukadnezar juga menantu dari Raja Media, sedangkan Kores Agung adalah cucu Raja Media ya, Raja Lydia ya. Ya, Raja Lydia ya. Jadi ya, mohon maaf, Raja Media ya, Raja Media. Jadi ya anulah, masih kerabat. Jadi masih kerabat, sehingga mohon maaf, kerajaan Lydia ya, kerajaan Lydia. Jadi masih kerabat dari kerajaan Lydia. Jadi ya masih bisa mengatasnamakan bahwa dirinya adalah keluarga dari Nebukadnezar ya. Dia merasa keluarga dari Nebukadnezar karena ya istri Nebukadnezar adalah anak kerajaan Lydia. Nah, untuk menghormati kerajaan Babilonia ya, supaya tidak semata-mata dianggap menduduki kerajaan Kaldea, kemudian Kores Agung membangun kotanya sendiri, yaitu di Pasar Gadai, dan menempatkan orang sebagai wakilnya di Babilonia. Jadi Babilonia ditempatkan wakilnya saja. Sedangkan dia membangun kotanya sendiri di Pasar Gadai, bukan Gadai ya, Pasar Gadai. Namanya ada kemiripan dengan bahasa Indonesia ya, Pasar Gadai, ya, hampir mirip ya. Nah, kita
masuk pada periode yang nabi yang lain ya. Jadi Nabi Daniel masih hidup, tapi tidak diketahui Nabi Daniel ini apakah Nabi Daniel pada saat itu ada di mana? Apakah masih hidup atau ya masih hidup. Jadi Nabi Daniel ini masih hidup ya. Masih hidup tapi tidak diketahui persis ada di mana. Ada di mana dia? Apakah ada di Babilonia atau sedang merantau? Kenapa demikian? Karena Nabi Daniel ini banyak peninggalnya di kota-kota, di wilayah, di kota-kota yang menjadi taklukan, yang negerinya menjadi taklukan Kaldea maupun Persia. Ya. Salah satunya Mesir, di Alexandria itu ada peninggalan Nabi Daniel yang disebut masjid Nabi Daniel, ya, masjid Nabi Daniel ya, di kota Alexandria. Di kota Alexandria agak jauh itu dari di pinggir pantai Mediterania, agak jauh dari Kairo. Ya kebetulan saya pernah berkunjung ke masjid Nabi Daniel yang ada di Alexandria, dan di situ ada dua kuburan di bawah masjid. Di bawah masjid itu ada dua kuburan. Salah satu adalah dianggap kuburnya sebagai Nabi Daniel, tapi ada satu kubur lagi yaitu diyakini sebagai kuburan Lukman ya, orang yang terkenal yang di dalam Al-Qur'an juga nama Lukman ini kan terkenal ya. Itulah yang dimaksud orangnya itu, yaitu yang kuburnya di Alexandria itu. Benar atau tidaknya ya, tentang baik itu kubur Nabi Daniel maupun kubur Lukman, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Minimal itu menunjukkan bahwa Nabi Daniel pernah ke tempat itu, sehingga ada peninggalan Nabi Daniel di Mesir, di kota Alexandria itu. Apakah kuburnya ada di situ? Wallahu alam. Karena apa? Di Persia juga ada kubur Nabi Daniel. Ya. Masjid Nabi Daniel juga di kota Susa. Ya. Juga di beberapa tempat ada yang kota yang agak berjauhan. Ya. Itu ada juga peninggalan Nabi Daniel. Yang itu menunjukkan bahwa Nabi Daniel adalah juga seorang perantau. Mengapa merantau? Dia merantau ke tempat-tempat di mana banyak Yahudi diaspora. Mengapa dia berkeliling ke tempat Yahudi diaspora? Ya karena dia menyampaikan nubuahnya, wahyu yang diterimanya, termasuk nubuah tentang 4 binatang yang akan menjadi penjajah penjajah bangsa Yahudi ya. Dan Persia adalah yang kedua ya. Persia adalah bangsa yang kedua yang menjajah bangsa Yahudi. Tapi bagaimana Persia ini menjajah bangsa Yahudi? Nah, kita lihat bagaimana Persia ini menjajah bangsa Yahudi. Apakah sama caranya dengan Sargon II ketika menaklukkan Israel Samaria, yang ketika Sargon II mengalahkan Israel Samaria, seluruh negeri Israel Samaria itu dikuasainya dan penduduknya lari semua dari negerinya dan diperbudak. Yang tidak sempat lari diperbudak. Yang larinya Israel Samaria ini ke arah utara dan ke arah barat, ke Eropa hingga sampai Britania, ke arah masuk melalui Turki sampai ke Inggris, ke negara-negara Eropa. Tapi kalau ketika Nebukadnezar Nebukadnezar menjatuhkan Yerusalem, larinya bangsa Yahudi pada saat itu yang dijatuhkan adalah kerajaan Yahudi atau Yudea, dalam bahasa Yunani adalah Yudea, Israel Yudea atau Israel Yahudi, itu
tidak dikosongkan, kota Yerusalem kan tidak dikosongkan ya. Nabi Hezkiel juga masih tinggal di kota Yerusalem untuk menghibur atau untuk membangkitkan semangat penduduk yang Yerusalem pada saat itu yang tinggal anak-anak sama perempuan tua, orang tua, untuk tetap menghidupi anak-anak di Yerusalem. Jadi di Yerusalem juga masih ada kehidupan ya. Tapi juga banyak yang mengakibatkan orang yang lari dari negeri Yudea, larinya itu ke arah selatan, yaitu ke Afrika, ke arah selatan melalui Mesir hingga akhirnya ke Afrika. Sedangkan yang diperbudak di Babilonia, di kota Susa itu lambat laun mereka juga banyak yang pergi dari Babilonia, pergi dari Persia ya, pergi dari negara-negara itu ke arah Asia Tengah, ke arah negara-negara Asia Tengah seperti kerajaan yang yang namanya Tan itu ya. Namanya berakhiran Tan itu kan banyak, Kazakhstan, Uzbekistan kan banyak itu ya, ya ke arah sana sehingga akhirnya sampai ke Rusia. Itu Yahudi diaspora. Jadi kalau ke Israel diaspora itu ke arah Turki, kemudian ke barat, ke Eropa hingga Britania. Tapi kalau Yahudi diaspora itu larinya dari perjalanan pengungsiannya itu mencari tempat baru itu ke arah Asia Selatan hingga Rusia, kemudian ke selatan yang ke Afrika ya. Afrika yang ke timur itu hingga sampai India. Sampai sekarang India juga banyak, masih cukup banyak orang Yahudi diaspora ya di India. Itu ada keturunan masih cukup banyak Yahudi diaspora di India. Itu jadi ada perbedaan arah ya, arah diaspora ya. Arah diaspora dari Israel Samaria dan Yahudi diaspora ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana nasib Yahudi diaspora. Kalau Israel Samaria sudah jauh dari jangkauan karena berada di Eropa, di Turki dan Eropa, Inggris. Jadi jauh dari jangkauan kerajaan-kerajaan yang menguasai geopolitik wilayah itu ya, wilayah Timur Tengah sama wilayah Persia ya, sama utaranya Timur Tengah. Jadi jauh dari jangkauan kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah ya. Jadi Israel diaspora itu betul-betul jauh. Kalau ya di diaspora masih banyak di Persia, di bahkan sampai ke kota-kota di Jazirah Arabia seperti Yatsrib itu ya, seperti Yatsrib, Khaybar, Tabuk ya. Terus di perbatasan Yordania dengan perbatasan Yordania hingga sampai ke Galilea ya, sampai Galilea itu cukup banyak. Sedangkan ke selatan adalah ke Mesir. Jadi itulah perbedaan arah pelarian antara Israel Samaria diaspora dengan Yahudi diaspora. Sekarang kita lihat perkembangan di Persia pada masa Kores Agung. Kitab Ezra 1. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa itu sudah mulai muncul nabi baru yaitu Ezra. Kitab Ezra 1. Kalau Al-Qur'an menyebutnya Ezra itu adalah Uzair ya. Uzair di Quran surat At-Taubah nama Uzair itu disebut ya, kalau nggak salah ya, Quran surat At-Taubah kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan tidak keliru saya menyebut ya. Ada nama Uzair disebut dalam Al-Quran ya. Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 menyebutkan pada tahun pertama di Babilonia, berarti tahun 538 sebelum Masehi, Kores menunjukkan visi yang berbeda dari raja-raja sebelumnya tentang memperlakukan wilayah taklukan ya. Demikian pula terhadap wilayah
Kanan kuno atau disebut juga Semit Barat ya, wilayah Semit Barat. Karena Semit Timur itu ya Irak ya. Kalau Semit Timur itu Mesopotamia itu adalah wilayah Semit ya, wilayah Nabi Ibrahim ya. Itu wilayah Semit ya. Wilayah Sem ya. Wilayah Sem bin Nuh ya. Wilayah keturunan Sem bin Nuh disebut Semit ya. Ya termasuk terhadap wilayah kerajaan Yahudi, kerajaan Yudea atau Yahudi itu. Nah, langkahnya untuk di wilayah itu sesuai dengan ramalan Nabi Yeremia. Ya. Kores seperti halnya dia ketika masuk Babilonia dia sangat menghormati Dewa Marduk, bahkan mengatasnamakan utusan Dewa Marduk ya. Dia menghormati kota suci dan bait suci yang ada di Yerusalem ya, sebagaimana dirinya menghormati Dewa Babilonia. Diumumkannya kepada Bani Israel ya, yang diumumkan kepada kaum Yahudi yang ada di negerinya, yang ada di banyak wilayah kerajaannya, bahwa dirinya akan memulangkan sebagian dari mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait El Sulaiman ya. Jadi dia akan memulangkan kaum Yahudi yang diperbudak di negerinya itu, sebagian kaum Yahudi yang ada di negerinya itu untuk kembali membangun Haikal Sulaiman maupun kota Yerusalem. Tentu kebijakan itu sangat disambut gembira oleh Bani Israel ya, oleh Yahudi di Babilonia dan dari kota-kota sekitarnya. Kepulangan itu akan jadi suatu perjalanan bersejarah bagi mereka yang akan diikuti oleh kepulangan berikutnya. Jadi tidak hanya sekali ya, tidak hanya sekali kepulangan itu tidak hanya sekali ya. Karena ada kepulangan berikutnya ya. Bahkan atas jasanya bagi bangsa Yahudi kemudian Kores Agung ini diberi gelar Krestos ya. Jadi Kores Agung ini adalah orang kedua setelah Nabi Daud yang diberi gelar Krestos ya, yang tercantum dalam kitab suci. Apakah ada Krestos yang lain? Karena banyak raja setelah Nabi Daud kan masih ada Nabi Sulaiman. Nah, tapi Nabi Sulaiman tidak di kitab suci kok nggak juga disebut Krestos ya. Di kitab suci tapi kan diurapi ya. Jadi otomatis sebenarnya Nabi Sulaiman juga Krestos karena dia diurapi. Ketika menjadi raja itu diurapi. Jadi berarti Kores Agung ini adalah orang ketiga ya, orang ketiga. Karena setelah itu pecah ya. Kerajaan Israel sepeninggal Nabi Sulaiman kan pecah ya. Tidak lagi dalam upacara pemberian pengangkatan raja itu dengan cara yang sama yang seperti di dalam kitab Taurat, yaitu dengan diurapi. Jadi berarti Kores Agung ini adalah orang ketiga setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang diberi gelar Krestos. Luar biasa, bukan orang Yahudi tapi diberi gelar Krestos oleh kaum Yahudi ya. Yang menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi, rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada Kores Agung. Sekaligus bangsa Persia memang bangsa yang ditakuti oleh kaum Yahudi sampai sekarang. Bangsa Persia adalah bangsa yang paling ditakuti oleh kaum Yahudi ya. Karena bangsa Persia adalah bangsa yang pernah menjajah dan memperbudak bangsa Yahudi, pernah mengalahkan bangsa Yahudi. Bangsa Persia ya, sekarang ini Iran ini memang paling ditakuti oleh Israel, sehingga Israel ini dengan segala cara mencoba memperlemah Iran ya. Ini kalau sejarahnya ya karena ini ya. Jadi Israel ini sangat takut dengan bangsa Persia.
Karena di kawasan itu yang pernah mengalahkan dan menjajah, memperbudak, ya salah satunya adalah bangsa Persia, ya, bangsa Persia di kawasan itu. Ya. Kaldea nggak ada, tapi kemudian digantikan Persia. Ya. Di wilayah yang sama, Kaldea digantikan Persia. Persia yang pernah menjajah di kawasan itu, yang pernah menjajah adalah Persia. Bangsa lain di kawasan itu tidak pernah menjajah bangsa Yahudi, tidak pernah menjajah Bani Israel. Kalau sebelum Nabi Musa memang menjadi wilayah jajahan Mesir, ya. Tapi setelah masanya ketika Bani Israel bisa masuk ke Baitul Maqdis dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun atau Yosua, ya. Mesir tidak pernah lagi menjadi kerajaan besar yang bisa menjajah bangsa Israel, ya. Tidak pernah bisa membaca bangsa Israel. Nah, setelah menjadi kerajaan kuat itu pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, akhirnya yang bisa menjajah adalah bangsa masih kalau Asyur itu masih Semit, ya, masih keluarga Semit, ya. Tapi kalau Persia ini sudah bukan lagi disebut Semit, ya. Persia ini bukan lagi disebut Semit. Jadi kalau yang Mesopotamia, ya, Irak gitu, itu masih disebut Semit, ya. Arab itu sebenarnya juga disebut Semit, kan. Seperti itu. Jadi yang paling ditakuti memang oleh bangsa Israel itu, kalau bangsa di kawasan itu adalah bangsa Persia, kalau sekarang adalah Iran. Ya, kebetulan Iran lah yang bisa meluluh lantakkan kota Israel sekarang ini, ya, kota Tel Aviv, Haifa, ya, Askelon, Asdod, Berseba digempur semua dari rudal-rudal Iran. Nah, kita kembali ke Kores Agung. Tadi Kores Agung inilah yang kemudian disebut diberi gelar Kristos karena jasanya pada kaum Yahudi. Kitab Ezra 2 atau Uzair, kitab Uzair 2 meriwayatkan penetapan rombongan pemulangan kaum Yahudi dari puak-puak suku keturunan Bani Yehuda, Bani Benyamin dan Bani Lewi. Ya. Kitab Ezra 1 pasal ayat 7 sampai 11 dan pasal 2, ya. Jadi kitab Uzair pasal 2 ayat 1 sampai 69 menyebutkan rombongan kepulangan ini terdiri dari para imam Taurat untuk Bait El Sulaiman, berasal dari Bani Yedaya 973 orang. Jadi tercatat sampai jumlahnya, ya. Dari Bani Yedaya, dari keluarga Imam Taurat 973 orang. Bani Immer 1052 orang. Bani Pashur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Bani Hodaya 74 orang. Sehingga total Imam Haikal Sulaiman sebanyak 4.363 orang. Jadi dari keluarga dari keturunan Lewi ini ada 4.363 orang yang terdiri dari 3 bani, ya. Bani Yedaya, Bani Immer, 5, ya. Bani Yedaya, Bani Immer, Bani Pashur, Bani Harim, Bani Hodaya. Ya, itu jumlahnya 4.363 orang. Itu dari keluarga imam, ya. Yang orang yang punya hak untuk menyandang sebagai imam Taurat, ya. Petugas peribadatan di Haikal Sulaiman dari golongan senandung, bernyanyi, ya. Dari golongan penyenandung ibadah dari Bani Asaf sebanyak 128 orang. Kemudian penjaga Haikal Sulaiman dari Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai berjumlah 139 orang.
pelayan di Haikal Sulaiman terdiri dari banyak bani sejumlah 392 orang. Total petugas penjaga dan pelayan Haikal Sulaiman sebanyak 659 orang. Nah, ini adalah lukisan bagaimana kaum Yahudi di Babilonia sangat menghormati Kores Agung ini ya. Ini lukisan saja ya. Sedangkan masyarakat lainnya terdiri dari 18 bani. Jadi kaum Yahudi lainnya terdiri dari 18 bani sebanyak 15.604 orang, dan masyarakat Yahudi lain masyarakat Israel ya. Berarti ini Israel Samaria yang dari dulu di bawah Asyur, yang dijajah di kota-kota Asyur di Irak, itu ada 15.604 orang, dan dari bangsa Yahudi terdiri 15 bani, sedangkan penduduk asal kota-kota Yahudi lainnya sebanyak 8.540 orang. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tidak dapat menyatakan asal baninya sebanyak 562 orang ya, karena mungkin terputus keluarga dari bani mana ya, terputus ya karena peristiwa penjajahan perbudakan itu terputus ya ketika diboyong itu ya tidak tahu persis bagaimana, tapi kemudian mereka tidak bisa menyebutkan mereka berasal dari bani mana, tapi secara fisik bisa secara fisik maupun juga dari kekeluargaan atau karena berada di kota-kota Yahudi, kemudian bisa diidentifikasi sebagai bangsa Yahudi yang tidak bisa mereka tidak bisa menyebut asal usul dari bani mana, dari bani yang mana. Jumlahnya 652 orang. Jadi mereka yang berasal dari keluarga imam namun tidak bisa menerangkan asal usulnya, dari keluarga imam dan yang lain-lain yang tidak bisa, termasuk yang tidak bisa menyebutkan asal usulnya, totalnya sekitar 80.251 orang ya. Masih ada 42.000 yang ya tidak bisa nyebut bani ya, tapi menganggap dirinya keluarga imam tapi tidak bisa menyebut baninya ya. Ada juga disebut golongan imam namun beristri bukan dari keluarga imam. Nah ya, sampai seperti itu ya. Dari golongan imam namun beristri bukan dari keluarga imam sebanyak 7.337 orang. Nah, dari 7.337 orang ini ada 736 orang penyenandung ibadah. Total semuanya mulai imam dan yang lain-lain itu adalah 80.251 orang. Ini yang dipulangkan oleh Kores Agung ya, ini yang dipulangkan oleh Kores Agung ya. 80.251 orang, lumayan besar ya, rombongan yang besar. Rombongan kepulangan ini dipimpin oleh Zerubabel, Yesua, Zeraya, Rilaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Bana. Tercatat semua. Mereka berangkat dengan membawa 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Bahkan Kores II, Kores Agung yang dengan nama besarnya yaitu Jurdesti Kores ya, atau Kores Agung, membekali mereka dari harta Bani Israel dan kaum Yahudi sendiri ya, yang sebelumnya diambil dari istana kerajaan dan Haikal Sulaiman. Dibawakan rombongan itu dikembalikan sebagai peralatan peribadatan di Haikal Sulaiman. Peralatan dikembalikan itu adalah
peralatan ibadah yang dikembalikan itu adalah 30 bokor emas. Bokor itu kayak panci tapi bentuknya itu bukan begini ya penampangnya, tapi begini penampangnya. Nah, ini bokor ya. 30 bokor emas. Jadi penampangnya itu cembung ya, penampangnya itu cembung di kedua sisi ya. Terus ada cembung mengendali, terus ada mulut ya, ada mulutnya, itu bokor. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 dan 30 29 pisau dan 30 piala emas. Piala itu adalah tempat minum. 410 piala perak, 10.000 buah, 1000 buah barang-barang lainnya, barang-barang ibadah lainnya. Jadi memang luar biasa kekayaan zaman Nabi Sulaiman itu yang telah dibawa kemana-mana, baik dibawa ke kota Asyur maupun Babilonia ketika di Sargon II maupun Nebukadnezar II mengalahkan mereka. Sedangkan kaum Yahudi yang tidak ikut dipulangkan wajib memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan kota dan haikal Sulaiman ya. Dari sumbangan itu terkumpul 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Semua barang-barang dan sumbangan tersebut berada dalam pengawasan Sesbazar ya, orang Yahudi yang bernama Sesbazar. Ya, ini adalah nantinya akan menjadi suatu perjalanan yang luar biasa. Jadi begitu rinci di dalam kitab Uzair ya, dalam kitab Ezra, sehingga sampai yang dipulangkan itu jumlah orangnya tercatat dari bani apa saja tercatat, termasuk pekerjaannya. Salah satunya penyenandung itu tadi, selain imam ada penyenandung, penjaga ya. Penyenandung itu menyanyi. Jadi itu harus diketahui bahwa dalam Taurat beribadah itu salah satunya adalah bersenandung. Kalau kita ini bersolawat, seperti bersolawat begitu kan menyenandung ya, bersenandung seperti bersolawat seperti itu ya. Saya kira itu untuk sesi kali ini. Nanti akan kita sambung bagaimana kepulangan kaum Yahudi yang dipulangkan oleh Kores Agung menuju negerinya dan untuk membangun haikal Sulaiman dan Yerusalem, kota mereka yang sudah hancur, belum tersentuh apapun. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah mengetahui sedikit sejarah tentang Yahudi diaspora yang dipulangkan lagi ke negerinya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.